Lalu di tengah-tengah ancaman bangkrutnya Wanda Group ini, tiba-tiba mereka mendapatkan masalah baru lagi, yaitu wakil presiden mereka, yaitu wakil presiden Wanda Group yang bernama Liu Haibo. Itu ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2023. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, gimana jadinya nih ya kalau misalkan kalian diberikan kesempatan oleh Yang Maha Esa untuk menjadi seorang triliuner atau menjadi orang yang tajir mampus lah, konglomerat gitu. Di tengah-tengah kalian menikmati kekayaan kalian tajir banget, sedang di puncak-puncaknya nih ya. Tiba-tiba dijatuhin begitu aja. Tiba-tiba kalian harus survive, harus struggle lagi, sampai ngutang sana sini nyari pinjaman sampai pinjol gitu. Gimana perasaannya? Pernah kaya, tahu-tahu jatuh. Apakah kalian akan menyerah? Apakah kalian akan mengakhiri hidup? Pilihan mana yang akan kalian pilih? Sebelum-sebelumnya memang kita udah sempat ngebahas ya tentang beberapa pengusaha sukses yang di puncak karirnya mereka harus menerima kenyataan pahit. Salah satunya kita pernah bercerita tentang Pak Jayadi Jaya. Terus kita juga pernah bercerita tentang kisahnya Pak Subandi. Mereka berdua adalah pemilik merek yang cukup terkenal di Indonesia, namun harus menerima kenyataan pahit. Merek yang sudah mereka besarkan ini akhirnya di take over oleh orang lain. Kali ini kita bakal bercerita lagi nih tentang seputar orang kaya, konglomerat, triliuner yang pernah merasakan puncak kejayaannya. Dan bahkan dia ini pernah menjadi orang terkaya di Asia. Namun sedihnya dia harus rugi ratusan triliun dan bisa dikatakan mengalami kebangkrutan lalu terjerat hutang gara-gara sebuah insiden. Nama orang ini adalah Wang Jianlin. Nah, apa yang sebenarnya dialami oleh Wang Jianlin ini? Orang kaya yang masuk ke dalam jajaran orang terkaya di Asia. Langsung aja kita bahas cerita selengkapnya di sisi lain. Oke geng, sebelum kita lanjut ke kontennya, gue pengen reminder ke kalian sebuah platform yang bernama XM yang kemarin udah sempat gue kenalkan ke kalian. Dan platform ini diperuntukkan untuk para trader. Ingat ya, untuk para trader. Kalau kalian yang berminat untuk menjadi trader, ya silahkan pelajari. Tapi kalau kalian gak paham, ya lebih baik jangan dicoba. Nah, sekali lagi gue ingatkan, XM ini berbeda dengan platform yang dikenalkan oleh Bang Ikens dan Bang Dosa. Donsal, oke? Beda banget. Kalau mereka memperkenalkan binary option, tetapi XM ini merupakan broker forex. Jadi makanya ini dikhususkan untuk kalian-kalian para trader aja. Nah, jadi ini geng ya, ada sebuah fitur yang akan memudahkan para trader. Apakah itu? Namanya adalah copy trade. Copy trade ini adalah cara cerdas untuk melakukan perdagangan. Caranya, kalian tinggal pilih trader-trader kesukaan kalian, lalu kalian tinggal copy cara mereka melakukan perdagangan. Terus yang lebih serunya lagi adalah kalian juga bisa belajar dari para trader tersebut. Cara mereka menganalisis dan juga berstrategi dalam melakukan perdagangan tersebut. Terus gak cuma itu, di sini juga kalian masih punya kontrol penuh atas investasi kalian sendiri. Jadi, copy trade adalah cara paling cerdas untuk kalian memulai perdagangan. Jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian mau coba atau mau belajar, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah dan juga di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke kontennya. Sebelum kita bahas ke kasusnya, kita bahas dulu profil dari Wang Jianlin ini. Wang Jianlin lahir di daerah Changxi, Guangyuan, Provinsi Sichuan, Cina pada tanggal 24 Oktober tahun 1954. Dia merupakan anak tertua dari 5 bersaudara, alias anak pertama gitu ya. Nah, dia ini adalah anak seorang petani. Ayahnya itu bernama Wang Yiquan dan ayahnya ini pernah berjuang menjadi seorang tentara pembebasan rakyat Mao Zedong selama Long March yang terjadi pada bulan Oktober tahun 1934 sampai dengan Oktober 1935.
1935. Jadi bapaknya itu petani sekaligus pejuang atau veteran perang. Lalu sementara itu ibunya bernama Qin Jialin. Keluarga mereka ini menetap di sebuah desa yang berada di Jinchuan dan di sanalah Jianlin menghabiskan masa kecilnya, geng. Ketika dia berusia 15 tahun, Jianlin ini pernah memalsukan identitasnya agar bisa bergabung menjadi seorang prajurit mengikuti jejak sang ayah. Walaupun dia ini berbuat curang atau melakukan aktivitas ilegal dengan memalsukan umurnya, tetapi selama di kemiliteran dia ini sangat berprestasi sehingga dia dengan cepat naik pangkat dan menjadi seorang komandan pada umur 27 tahun. Selama dia bertugas di militer, dia ini ditugaskan di daerah Chengdu, lalu kemudian dipindahkan ke wilayah militer di daerah Shenyang pada tahun 1970-an. Dia menjadi anggota militer lama banget, geng, selama 17 tahun. Lalu setelah itu dia berhenti. Pada tahun 1986, dia mulai bekerja di bagian administrasi di sebuah kantor pemerintahan yang berada di distrik Shigan, kota Dalian. Nah, jadi bisa dikatakan ya, nih orang memang pekerja keras. Dia pernah menjadi seorang anggota militer lalu keluar dan dan selama menjadi sipil dia masih bekerja. Nah, singkat cerita, dia ini menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lin Ning. Nah, dari pernikahannya ini dia memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Wang Xichong yang lahir pada tahun 1988. Nah, anaknya ini berbeda nasib sama dia. Wang Xichong, anaknya ini justru dikuliahkan di universitas yang bagus banget oleh Jianlin, yang mana anaknya ini berkuliah di Winchester College dan University College of London. Nah, jadi bisa dikatakan ekonomi dia itu jauh lebih baik lah dibandingkan ekonomi orang tuanya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan perjalanan karir dari Wang Jianlin ini. Semenjak dia keluar dari kemiliteran, dia sempat bekerja menjadi karyawan dan tidak lama setelah itu, tepat pada tahun 1988, karirnya dia sebagai seorang pengusaha pun dimulai. Nah, ketika itu yang pertama kali dia lakukan adalah meminjam dana sebesar $80.000 untuk mengakuisisi developer properti kecil yang bernama Shigang Residential Development. Nah, perusahaan yang sudah dia beli ini dia kembangkan dan ternyata sangat cepat berkembang pesat dan tidak butuh waktu lama. Pada tahun 1992, perusahaan tersebut sudah menjadi perusahaan terbuka, yang mana artinya perusahaan ini sudah mengeluarkan saham yang bisa diperjualbelikan kepada publik. Dan perusahaannya ini merupakan perusahaan pertama yang melakukan hal tersebut di sana. Dan tidak lama setelah itu, perusahaan ini dirubah nama, geng, menjadi Dailan Wanda. Nah, perusahaan milik Jianlin ini memiliki lebih dari 21,57 juta meter persegi lahan komersial yang memiliki nilai atau potensi ekonomi yang cukup tinggi di seluruh Cina, yang terdiri dari 168 shopping plaza, 82 hotel mewah dan 213 bioskop, serta 99 pusat perbelanjaan dan 54 pusat karaoke. Wow, bisa bayangkan tuh ya, aset perusahaan propertinya dia ini banyak banget. Lalu, perusahaannya ini juga memiliki sebuah teater terbesar di dunia pada tahun 2012. Setelah perusahaan dia, Dailan Wanda ini mengakuisisi AMC Theaters yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, perusahaannya juga membeli AMC Entertainment dengan harga 2,6 miliar US dollar dan kemudian dia mencatatkan saham perusahaan tersebut di New York Stock Exchange pada bulan Desember. Jadi dia ini seorang pebisnis yang bukan pebisnis biasa dan gak main-main bisnisnya. Dia juga sempat membangun sebuah mini Hollywood. Dia membangun tempat ini di daerah Qingdao pada bulan Januari tahun 2014 silam. Dan dia sempat mengundang beberapa selebriti Hollywood seperti Leonardo DiCaprio, lalu ada Kate Beckinsale dan John Travolta. Lalu di tahun yang sama nih ya, di bulan Maret, Wanda Group, perusahaan gabungan milik Jianlin, sudah mulai mengakuisisi gedung Edificio España yang berada di kota Madrid, Spanyol. Nah, perusahaan Wanda Group ini membeli gedung tersebut dari Grupo Santander, pemilik pertama gedung tersebut. Lalu sebelumnya, perusahaan milik Jianlin yang bernama Dalian Wanda ini juga terlibat dalam proyek pengembangan hotel senilai miliaran dolar yang ada di London dan juga New York. Lalu mereka juga mengembangkan bisnis mereka sampai kepada proyek properti yang ada di India, dan klien-klien mereka adalah orang-orang kaya di India.
Nah, lalu geng, masih di tahun yang sama yaitu di tahun 2014. Perusahaan mereka mengakuisisi tanah di 9900 Wilshire Boulevard yang ada di Beverly Hills, California. Nah, di sana mereka membangun sebuah kantor pusat di Amerika Serikat yang dinamai dengan One Beverly Hills untuk perusahaan mereka yang berkecimpung di dunia hiburan. Gak cukup sampai di situ, diketahui pada tahun 2015 Gianlin membeli sebesar 20% saham klub sepak bola Spanyol yaitu Atletico Madrid seharga 45 juta euro. Wah, gila ya, kekayaannya nggak ada habis-habisnya, geng. Nah, namun kepemilikan dia atas klub sepak bola itu hanya sampai tahun 2018. Setelah itu dia menjual saham klub sepak bola itu lagi pada Quantum Pacific Group. Mungkin buat teman-teman yang cinta dengan dunia sepak bola ya paham nih dengan hal ini ya. Boleh tinggalkan komentar di bawah. Nah, terus nih ya, pada tahun 2016 Gianlin ini membuat lebih dari 12 taman hiburan di Cina, ya di kampung halamannya sendiri. Dan hal ini dia bangun untuk menyaingi Disneyland. Targetnya gitu, untuk menyaingi Disneyland. Nah, lalu di saat harta kekayaannya semakin bertambah, dia pada bulan November tahun 2016 membuat sebuah rencana untuk mengakuisisi Dick Clark Production yang nilainya seharga $1 miliar. Dan kalau dia membeli rumah produksi tersebut, maka dia akan mendapatkan lisensi penayangan untuk The Golden Globe Award, The Academy of Country Music Award, dan perayaan tahun baru di New York. Gila ya. Banyak banget nih anak perusahaannya, cabang perusahaannya. Dan Wanda Group milik Gianlin juga memiliki AS Legendary Entertainment. Dari semua bisnis yang dia miliki, berdasarkan daftar orang kaya yang dicatat oleh Forbes atau Forbes ya, majalah yang sering sekali merilis orang-orang kaya di seluruh dunia. Nah, pada tahun 2015 dikatakan Wang Gianlin merupakan orang terkaya nomor 1 di Cina. Dan dia orang terkaya nomor 29 di dunia. Wow, gila. Dan perusahaannya, Dalian Wanda, menjadi salah satu pengembang real estate komersial terbesar di dunia. Oke, sekarang kita masuk ke dalam permasalahannya ketika dia jatuh dan terlilit hutang. Mungkin gak pernah terfikirkan oleh kita sebelumnya ya, orang kaya bisa terlilit hutang. Ya biasanya kan kalau yang terlilit hutang tuh ya orang-orang menengah ke bawah yang banyak pinjolnya, yang banyak ngutang ke saudaranya dan lain-lain lah gitu. Nah, ini bayangkan orang yang pernah mendapat predikat terkaya nomor 1 di Cina bisa terlilit hutang. Nah, mungkin kalian akan berpikir, lah orang kaya kan gak 100% kaya, bisa aja dia berhutang, kekayaannya itu palsu gara-gara berhutang. Loh, gak gitu. Kalau sudah masuk ke dalam majalah Forbes, itu udah pasti ya utangnya tercatat di sana, kekayaannya diketahui, pendapatannya diketahui. Nah, orang-orang yang kaya dari hasil utang biasanya ya masuk ke Forbes nggak akanlah di posisi nomor 1 karena kan kekayaannya akan disandingkan atau dibandingkan dengan jumlah hutangnya gitu. Sementara Gianlin ini benar-benar orang kaya, benar-benar konglomerat sampai pada akhirnya terlilit hutang. Jadi ini semua berawal dari mimpinya Gianlin yang ingin membangun sebuah tempat hiburan dan pariwisata terbesar di Cina sebagai tandingan Disneyland tadi. Nah, jadi Gianlin ini ingin mewujudkan sebuah kloningan Disneyland milik Walt Disney versi Cinanya. Ya, biasalah ambisi orang-orang di negara Tiongkok. Mimpinya ini adalah sebuah proyek besar sehingga di saat itu dia sangat berhati-hati dalam mengelola keuangannya. Dan dia benar-benar ambisius ingin mewujudkan Walt Disney versi Cina. Tapi ternyata nih geng ya, di saat proyek ini dimulai, Gianlin melakukan kesalahan dalam menghitung prospek bisnisnya tersebut. Nah, sehingga di dalam perjalanannya dia terlilit hutang dan masalah sebesar 56 miliar dolar Amerika yang kalau dirupiahkan jumlahnya sampai dengan 784 triliun. Nah, di saat itu dia terlilit hutang yang cukup besar tuh geng ya. Sementara nih ya, di tahun 2015 kekayaan Gianlin itu terhitung hanya 46 miliar USD atau setara dengan 644 triliun. Wah, hutangnya jauh lebih besar daripada jumlah kekayaannya. Nah, lalu dalam tempo waktu 6 tahun terakhir alias ya di tahun 2021 lah kurang lebih, kekayaan Gianlin ini sudah berkurang dan tersisa hanya 32 miliar USD atau setara dengan 448 triliun rupiah. Ya, jumlahnya masih banyak sih, tapi kan hutangnya masih sangat besar. Karena terlilit hutang ini, kekayaan dia
tiba-tiba langsung merosot hingga 80% dan hanya menyisakan sebesar 7,8 miliar dolar aja atau setara dengan 122 triliun. Buset, gila ya. Dari yang awalnya 644 triliun berkurang menjadi 448 triliun, berkurang lagi hanya tersisa 122 triliun. Ya untuk kaum-kaum mendak-mending kayak kita mah 122 triliun ya masih banyak sih. Cuma ya lu lihat aja berkurangnya berapa persen, jauh banget dari kekayaan dia yang awal gitu kan. Ya itu bakal kerasa sakit banget gak sih untuk seorang konglomerat kayak dia. Sisa uang yang dia miliki ini tidak bisa menolong perusahaan-perusahaannya, yang mana perusahaannya yang lain ikut ambruk juga. Semua perusahaan yang sudah dia bangun bertahun-tahun akhirnya failit. Dan untuk bisa melunasi hutangnya tersebut, Jianlin terpaksa menjual aset-asetnya, mulai dari hotel, taman hiburan, proyek pariwisata yang dia miliki di bawah naungan Wanda Group senilai 9 miliar USD juga dijual kepada para pengembang properti yang ada di Cina. Bahkan Jianlin juga menjual kepemilikan sahamnya di perusahaan media AS Legendary Entertainment seharga 760 juta USD pada tahun 2022. Dan dari sini juga kenapa dia tidak lagi memiliki klub bola Atletico Madrid, itu gara-gara terlilit hutang. Jadi dia jual lah klub sepak bola itu dan juga beserta dengan perusahaan entertainment yang bernama AMC Entertainment. Lalu nggak cukup sampai di situ, hutangnya belum ketutup. Dia juga sampai menjual 3 buah mall atau 3 buah pusat perbelanjaan kepada perusahaan lokal senilai 80 juta USD, dan itu terjadi pada tahun 2023 ini, geng. Dan kalian tahu apa? Dari aset-aset yang sudah dia jual, dia udah pontang-panting ya ngumpulin uang sana sini, ternyata hutangnya belum bisa lunas. Nah, padahal di saat itu Jianlin sudah mendaftarkan salah satu anak perusahaannya dari Wanda Group, yaitu Dalian Wanda Commercial Management atau DWCM, agar bisa menaruh perusahaan tersebut di bursa saham atau IPO dalam waktu dekat. Nah, pendaftaran perusahaan tersebut ke bursa saham itu bertujuan agar bisa meningkatkan penjualan untuk menutupi hutangnya dia yang begitu banyak. Dan usaha yang dilakukan oleh Jianlin ini diprediksi merupakan jalan keluar untuk dia bisa melunasi semua hutangnya yang sekarang bersisa 13 miliar USD. Wah, masih cukup banyak sih ya 13 miliar USD tuh. Nah, yang sedihnya tuh geng ya, walaupun Jianlin ini sudah mendaftarkan perusahaannya dia ke DWCM agar masuk ke bursa saham, tetapi tetap aja banyak orang-orang yang tidak lagi percaya dengan Jianlin. Akhirnya saham-sahamnya itu nggak laku. Nah, orang-orang semuanya melihat kondisi keuangan dari Jianlin yang terus-menerus terperosok. Dan hal ini membuat Jianlin benar-benar berada di titik terendahnya. Banyak orang-orang yang menyarankan Jianlin A sampai Z lah. Dan di saat itu ada sebuah statement menurut firma finansial yang bernama Chanson & Co. Dia mengatakan satu-satunya cara untuk membuat Jianlin ini bisa bertahan hidup dan terbebas dari hutang adalah dengan menjual keseluruhan asetnya dia, mulai dari yang ada di Cina sampai dengan luar negeri. Benar-benar harus semua, harus ludes. Dan hal ini akan membuat dia ya 0 rupiah lah gitu ya, nggak megang uang sama sekali. Tapi menurut Jianlin, dia sudah menghitung semuanya. Apabila seluruh asetnya dijual sampai ke yang luar negeri, tetap aja belum bisa nutupin jumlah hutangnya. Waduh, sedih banget. Nah lalu geng, ternyata usut punya usut nih ya. Ketika pandemi COVID-19 kemarin, perusahaan Dalian Wanda Commercial Management juga mengalami masalah yang sangat fatal. Semua bisnis mereka itu merosot parah. Ya bagaimana enggak, Jianlin ini berfokus kepada banyaknya usaha yang tergantung kepada keramaian. Contoh tempat pariwisata, terus tempat hiburan, hotel ya kan, mall. Otomatis di saat itu semua tempat tersebut tutup, nggak boleh beroperasi. Ya akhirnya nggak ada pemasukan. Dan disitulah perusahaan dari Jianlin ini semakin gila-gilaan meruginya. Lalu geng, salah satu anak perusahaan milik Jianlin yang bergerak di bidang produksi film dan operator bioskop, yaitu Wanda Film Holdings yang mengambil alih AMC Entertainment, melaporkan kerugian bersih tahunan yang diprediksi itu mencapai 1 miliar USD atau setara dengan 14 triliun rupiah dalam kurun waktu setahun. Wow, banyak banget. Lalu hal yang membuat perusahaan milik Jianlin ini semakin bengkak hutangnya itu gara-gara pemerintah Cina memiliki peraturan yang ketat terhadap pasar kredit
kredit selama pandemi, yang akhirnya ini mempengaruhi bengkaknya hutang Wanda Group milik Jianlin ke level tertinggi sejak 3 tahun terakhir. Ditambah lagi di saat pandemi itu, menurunnya pasar kredit Asia itu disebabkan oleh kekhawatiran para investor terhadap banyaknya perusahaan properti, sehingga resiko hutang yang dimiliki oleh Wanda Group ini semakin lebar lagi. Namun ya, di tahun 2022 memang Wanda Group milik Jianlin ini sempat mendapatkan dana suntikan atau dana talangan senilai 7,5 miliar USD atau setara dengan 103,6 triliun rupiah dalam bentuk utang lokal dan luar negeri. Nah, jadi mereka dapat suntikan dana, tapi dana tersebut ya dana hutang juga, dihitung hutang gitu. Ketika dana itu mereka terima, itu hanya sebatas uang lewat doang. Dia harus menutup lubang hutangnya yang lain, yaitu hutang yang sudah mulai jatuh tempo. Dan sebagai langkah untuk mengantisipasi kerugian semakin melebar, akhirnya perusahaan mereka itu memutuskan akan menghentikan pembelian aset dan tidak akan melakukan ekspansi bisnis dengan tidak membeli lahan atau tanah baru atau bangunan baru untuk bisnis selanjutnya. Jadi benar-benar perusahaan mereka jadi stuck tuh, geng. Lalu di tengah-tengah ancaman bangkrutnya Wanda Group ini, tiba-tiba mereka mendapatkan masalah baru lagi, yaitu wakil presiden mereka, yaitu wakil presiden Wanda Group yang bernama Liu Haibo itu ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2023. Wah, bertubi-tubi nih permasalahannya. Penahanan tersebut dilakukan oleh pemerintah Cina dikarenakan adanya indikasi korupsi di internal Wanda Group ini, dan tersangkanya adalah si wakil presidennya tersebut. Padahal nih ya, si wakil presiden yang bernama Liu ini sudah bekerja di Wanda Group lebih dari 10 tahun loh, geng. Di posisi ini, Wanda Group milik Jianlin benar-benar semakin kusut, semakin runyam lah permasalahannya. Lalu masalah tidak hanya berhenti sampai di sana. Sekarang kita bergeser nih kepada pembahasan tentang anak kandungnya Jianlin yang bernama Sichong. Sichong ini tidak kalah mengerikannya, memberikan kontribusi atas terpuruknya sang ayah. Ternyata Sichong yang dari kecil sudah terbalut oleh kemewahan, diberikan fasilitas dan dimanjakan oleh sang ayah, itu juga memiliki hutang yang gak kalah besarnya. Sichong ini memiliki hutang sebesar 303 miliar rupiah. Wow, gila. Hal ini disebabkan karena Sichong diketahui gagal untuk memutar bisnis dengan modal sebanyak 1 triliun rupiah yang digelontorkan oleh ayahnya Jianlin, yang mengakibatkan perusahaan tersebut dibekukan oleh pengadilan Shanghai. Dan Sichong secara pribadi merupakan orang yang senang menghambur-hamburkan uang karena dia sadar dia anak orang kaya. Dan dari kehidupannya juga dia ini benar-benar flexing banget, mulai dari harta benda yang dia posting di media sosial hasil pemberian atau pembelian dari orang tuanya. Nah, diketahui Sichong ini sering memposting kehidupan mewahnya di akun Instagram pribadinya yang bernama Wang Sichong. Nah, di postingan Instagramnya tersebut dia sering membagikan momen lagi naik private jet, lagi jalan-jalan pakai mobil mewah, lagi keluar negeri dan lain-lain. Padahal di saat dia memposting semua itu, orang tuanya sedang pontang-panting mencari cara untuk bisa menyelamatkan perusahaan dan melunasi hutang. Gak tanggung-tanggung ya, geng, bahkan peliharaan Sichong ini, yaitu seekor anjing yang diberi nama Coco atau Koko, itu juga tidak terlepas dari barang-barang mewah yang diberikan oleh Sichong. Jadi ini anak benar-benar dimanjain banget sama Jianlin. Dikatakan Sichong ini membelikan sebuah rantai emas atau kalung emas untuk anjingnya dengan harga mencapai 489 juta rupiah. Wow, gila ya. Untuk anjing aja harganya segitu. Kita mah punya uang segitu kayaknya pensiun dini ya. Banyak banget loh. Nah, lalu di foto pamer-pamernya yang lain ada juga sebuah postingan yang memperlihatkan anjingnya diberikan sebuah bingkisan dari brand ternama dan mahal banget, yaitu Hermes, yang mana ini merupakan produk luxury yang harganya benar-benar super mahal. Dan apa yang dilakukan oleh Sichong ini, menikmati hidup dengan semua kemewahan, itu tidak dia sadari kalau ternyata sang ayah sedang diambang kebangkrutan. Dan sampai saat sekarang ini Jianlin masih sangat-sangat struggle mencari cara agar bisa melunasi hutang-hutangnya tersebut di tengah-tengah anaknya sibuk memamerkan kemewahan. Nah, itu dia, geng, cerita tentang Wang Jianlin, orang super kaya dan bahkan bisa dikatakan terkaya nomor 1 di Cina, nomor 29 di dunia. Dia mengalami sebuah masalah dan terlilit hutang karena salah langkah dalam pengelolaan uang. Nah, gimana, geng, menurut kalian cerita kita kali ini? Coba kalian tinggalkan komentar di bawah.